Hai Cipiples, kembali lagi ke acara podcast Si Talk. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait loyalitas karyawan Center Park, pengalaman mereka di Center Park seperti apa, dan bagaimana mereka tumbuh dan berkembang di Center Park. So, hari ini kita kedatangan salah satu karyawan Center Park, yaitu Bapak Safran. Halo Pak Safran. Halo, selamat pagi Bu Prima. Sapa dulu dong Pak teman-teman Cipiples di sana. Oke, Pak Safran ini sudah 7 tahun ya Pak ya di Center Park ya. Betul. Oke, mungkin boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman di Center Park-nya itu dari awal berkarirnya seperti apa sih Pak, biar teman-teman Cipiples kita tuh tahu gitu. Seperti apa sih perkembangan karir dan pengalamannya Pak Safran selama 7 tahun di Center Park itu? Baik. Saya Muhammad Safwan Siddiq, saya dari divisi operasional. Sekarang saya bertugas sebagai Car Park Manager Operation di lokasi Bandara Soekarno-Hatta. Kita kenal Bandara Soekarno-Hatta itu bandara yang sangat sibuk ya. Iya benar. Jadi luar biasa untuk tantangannya di sana, seperti itu. Di Bandara Soekarno-Hatta tuh kita tahu lah ya Pak, itu tuh sangat ya sibuknya tuh luar biasa. Pak Safran tuh sebagai Car Park Manager pasti banyak tantangan ya Pak ya yang dihadapi di sana. Itu tuh tantangan-tantangan yang dihadapi daily-nya tuh apa aja sih Pak biasanya? Tantangan? Kayak misalnya step by step pekerjaannya atau tantangan-tantangan yang dihadapi di lokasi itu seperti apa sih Pak? Baik. Tantangan yang paling besar ya pada 2018 Bu. Pada 2018 itu kita Center Park dengan manajemen bandara itu kita mempromosikan cashless Bu. Awalnya kan konvensional dan juga kita secara Center Park itu kan mengedepankan digitalisasi, makanya kita di sana melakukan cashless yang awalnya konvensional sih Bu. Berarti tantangan terbesarnya bisa aku bilang ini adalah transisi dari kita dulunya pembayaran konvensional dengan cash, terus akhirnya orang-orang dimajukan untuk jadi cashless gitu ya Pak ya. Nah di situ tuh untuk sosialisasinya dan lainnya itu yang membuat Pak Safran tuh dan tim tuh harus bekerja keras gitu ya Pak ya. Tapi dari secara pekerjaan dengan tim harusnya dari konvensional ke cashless itu akan lebih mempermudah dari Pak Safran dan tim juga ya Pak ya. Betul, sangat untuk operasionalnya ya berarti ya. Betul. Kalau dulu tuh waktu zamannya masih cash dan cashless tuh dari sisi timnya Pak Safran dan Pak Safran ya, itu tuh apa sih Pak yang paling dominan terlihat untuk secara pekerjaan itu tuh yang berubah atau yang membedakan gitu Pak? Kalau yang sekarang ini kan kita sangat mempermudah ya, karena saat ini di Center Park itu ada control room. Control room bisa mengontrol semuanya dan juga awalnya kita banyak SDM di pos-pos, sekarang sudah tidak ada. Artinya kita mengedepankan digitalisasi dan juga modernisasi sih. Berarti bisa dibilang sebenarnya itu kita tuh tidak mengurangkan karyawannya, tapi memindahkan mereka ya dan buat jadi lebih nyaman ya Pak ya. Dulu mungkinnya dia panas-panasan di dalam pos, sekarang dia jadi adem, dingin. Preview control room gitu, iya. Jadi lebih termonitoring lah ya Pak dengan baik ya Pak ya. Menarik nih Pak. Pasti karena beberapa perspektif dari orang-orang mungkin manajemen parkir, kerja di manajemen parkir itu kayak panas, capek di lokasi. Padahal sebenarnya faktanya nggak gitu ya Pak Safran di lokasi ya. Iya. Nah kalau misalnya di lokasi itu berarti SDM kita yang dulu di pos itu sekarang ada di mana Pak? Sudah ada di control room ya Pak ya. Udah ada di control room. Nah di sini juga menarik nih Pak. Pak Safran di sini dulu awalnya adalah IT support. Nah sekarang jadi apa Pak kalau boleh tahu? Sekarang jadi Car Park Manager Operation. Car Park CPM-nya Operation ya Pak ya, untuk megang semua bandara nih ya Pak ya. Berarti di bawah timnya Pak Safran sekarang ada berapa orang nih Pak? Kalau dari di bawah tim saya ada 50 orang. 50 orang, wah banyak juga ya Pak ya, 50 orang untuk pegang beberapa lokasi ya Pak ya di sana ya Pak, untuk lingkungan bandara ya Pak ya. 50 orang, apa nih Pak tantangan untuk Pak Safran? Kan biasa dulu di IT support nih, biasanya kerja sendiri, sekarang kerja tim, harus handle sekitar 50 orang ini. Nah itu gimana sih Pak tantangan dan bagaimana tuh tipsnya bisa mengkoordinasikan untuk 50 orang ini gitu? Kita sih
saling support ya, supportive, kita supportive ke tim semua, apa yang dibutuhkan semuanya kita akomodir, dan juga kita saling berkoordinasi aktif sih Bu. Yang paling penting seperti itu. Berarti itu kuncinya adalah kolaborasi dan komunikasi aktif ke tim-tim ya Pak. Ya, benar. Tapi kalau misalnya dari bandara tuh kan trafficnya lumayan ramai ya Pak ya, dengan pasti Pak Safran akan bertemu dengan tim kita di lokasi, bakal bertemu dengan manajemen juga, bakal bertemu dengan customer langsung juga bahkan ya Pak ya. Nah di sini kan pasti akan ada beberapa, mungkin ya namanya kita manajemen service pasti nggak akan lepas dari namanya komplain ya Pak ya. Nah biasanya dari Pak Safran sendiri jika ada komplain, step apa sih yang Pak Safran dan tim lakukan dahulu Pak untuk menangani komplain pertama itu Pak? Baik, kalau kita kan semangat beyond with care, artinya kita betul Bu. Jadi kita melayani dengan sepenuh hati dan juga kepedulian ya Bu. Artinya kita handle semuanya di sana, jangan sampai keluar di media sosial, dan kita yaitu melayani sepenuh hati. Artinya ketika kita melayani sepenuh hati, customer kita akan senang. Seperti itu sih. Bener. Jadi jika ada masalah dan lainnya, kita harus langsung cepat tanggap ya Pak ya. Berarti untuk si masalahnya dan melayaninya dengan sepenuh hati untuk teman-teman di lokasi juga ya. Betul. Wah, terbaik sih Pak ini. Nah untuk di bandara, ya kita tahu lah ya Pak, bandara itu kan luas dan lainnya. Betul. Aku tuh penasaran, kadang tuh kalau misalnya kita ke bandara kan untuk kos makannya tuh lumayan tinggi ya. Nah ada spill-spillan nggak sih Pak kalau misalnya kayak kita kalau lagi ke bandara, biasanya karyawan-karyawan itu pada makan di mana sih? Kadang aku kepo aja gitu loh Pak. Memang kalau di bandara ini ada beberapa mitra atau tenan-tenan yang memang buat karyawan khusus Bu. Oh ada Pak? Ada Bu, ada karyawan khusus. Kebetulan di Terminal 1 itu ada kita di area namanya area Joglo. Oh gitu. Area Joglo. Nah untuk Terminal 2 sendiri itu di dekat area masjid juga sih. Oh gitu. Jadi memang ada kantin karyawannya lah ya Pak khusus. Jadi teman-teman kita di lokasi juga makannya kadang disuka di daerah sana ya Pak. Iya, oke. Nah Pak Safran kan udah 7 tahun ya Pak di Center Park. Pasti bakal ada tuh keluh kesah dan lainnya. Apa sih Pak yang bikin Pak Safran tuh betah selama 7 tahun di Center Park? Baik, kalau dari segi saya merasa di Center Park itu suportif, yang pertama suportif, dan juga pengembangan diri sih Bu. Oh banyak ya Pak pengembangan diri di Center Park-nya. Di Center Park seperti apa aja sih Pak yang biasanya Pak Safran ikutin untuk pengembangan diri yang ada di Center Park? Training dari CLDC itu luar biasa sih Bu. Berarti dari Center Park sendiri itu suka memberikan fasilitas training untuk pembelajaran untuk karyawan-karyawan kita juga ya Pak ya, mau di lokasi maupun di HO ya Pak ya begitu. Betul Bu. Oke, nah itu untuk training itu atau jenjang karirnya pernah ada tersampaikan dan lainnya nggak Pak ya dari tim HR atau dari tim HO kita ke tim-tim lokasi, mungkin ada program-program khusus gitu yang pernah dijalankan untuk kenaikan karir dan lainnya Pak? Iya, memang di CLDC kita ada program namanya pool. Oh, talent pool. Iya. Talent pool. Itu kita ada dari CLDC kita. Memang kita ada di lokasi saya juga beberapa yang sudah menjadi car park manager di lokasi lain Ibu. Berarti dari hasil talent pool itu mereka ikut pelatihan, akhirnya mereka yang dari sebelumnya mungkin attendant, terus beberapa lagi apalagi Pak biasanya Pak? Attendant dari control room, CRO, attendant, supervisor. Itu ikut pelatihan talent pool itu dan lalu bisa nanti ada jenjang karirnya bisa jadi car park manager di lokasi-lokasi lain, dan ternyata anak-anaknya Pak Safran beberapa udah ada yang ikut dan terpilih jadi CPM juga. Wah, alhamdulillah. The best. Berarti tuh jenjang karir di CPM ini juga tetap ada ya Pak ya. Jadi nggak akan stuck di sana-sana aja ya. Wah banyak juga ya nilai-nilai plusnya. Nah di sini kan aku lihat Pak Safran juga aktif nih ya di beberapa kegiatan live at Center Park ya. Nah kalau boleh tahu spill dong apa kelas favoritnya Pak Safran nih di live at Center Park? Baik, kebetulan saya hobi memang olahraga, saya hobi semua Bu.
kebetulan pas banget untuk hobi saya itu di badminton. Alhamdulillah setiap tahun saya mendapat juara 1 sih, Bu. Iya bener. Dari kelas Live at Center Park terus ikut perlombaan-perlombaan di CP, ternyata selalu juara 1 badmintonnya ya. Emang ini juara bertahan nih. Itu antara kebetulan ataupun memang itu memang juara bertahan ya Pak Safran. Iya bener. Masih sering latihan nih Pak di Live at Center Park? Masih, di kelas hari Jumat itu masih ya? Iya benar. Nah Pak Safran, kalau misalnya Pak Safran nih kan 7 tahun, pasti kan akan ada rasa bosan dong ya Pak ya, bekerja di company yang sama dengan lingkungan yang sama. Nah biasanya Pak Safran tuh buat menghindari rasa bosan di saat bekerja atau udah mulai rasa jenuh nih, apalagi kan udah lama bekerja ya Pak, tips agar tidak bosan dalam pekerjaan gitu. Baik, kita sih setiap pekerjaan kita nikmati saja, Bu, nikmatin dan juga kita bahwa kita kan suami dan juga kita tulang punggung, kita harus melihat juga kita mencari nafkah dan juga di Center Park ini itu, Bu, kembali lagi ada pengembangan diri, Bu. Itu yang menjadi saya bersemangat sih, Bu. Oh gitu, karena memang ada jenjang karirnya, ada tempat wadah buat mengembangkan diri lebih baiknya juga. Betul. Lalu ada keluarga juga yang selalu keluarga yang jadi penyemangat terus. Betul, ya Pak ya, benar. Tapi lingkungannya Center Park sendiri menurut Pak Safran itu seperti apa sih Pak, untuk dari pertemanannya, dari pekerjaannya itu menyenangkankah, kekeluargaankah, atau saling kolaborasi dan lainnya sih Pak? Kalau dari saya sih untuk Center Park itu full, Bu. Jadi ada suportif. Saya pertama kali bekerja, saya diterima dengan hangat dari IT senior saya. Itu artinya ya sangat suportif, Bu. Dan nyaman. Dan juga kita waktu lalu ada family gathering. Itu sangat luar biasa menurut saya, Bu. Oh iya, ulang tahunnya Center Park terus adain family gathering ya, benar. Itu jadi sangat luar biasa, Bu. Bukan karyawannya aja nih ya Pak ya yang diajak untuk bersama-sama merayakan ulang tahun Center Park, tapi keluarga dari karyawannya pun juga diajak untuk kebahagiaan bareng-bareng ya Pak ya. Iya benar-benar. Jadi Center Park tuh bukan cuman melihat karyawan yang bekerja aja, tapi juga say thanks kepada keluarga karyawannya ya Pak ya. Betul, sehingga ada family gathering juga, benar Pak. Nah Pak, di sini tuh aku mundur sedikit nih Pak, aku penasaran. 7 tahun di Center Park Pak Safran itu awalnya bisa masuk Center Park tuh gimana sih? Taunya Center Park tuh gimana sih Pak? Penasaran aja nih Pak, kenapa bisa ada akhirnya di Center Park? Baik, kalau saya sih sebetulnya dari dulu saya melihat dari media sosial, saya coba melamar dan juga alhamdulillah saya dapat bekerja di Center Park, langsung diarahkan untuk di IT support di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu sih, Bu. Nah berarti awal masuknya itu dari sosial media ya? Berarti bisa dibilang nih Shapey Pulse bahwa apply by sosial media itu tuh nyata kisahnya ada, dan ternyata ada jenjang karir. Bahkan bisa bertahan sampai 7 tahun ya Pak ya sekarang ya di Center Park. Nah, Pak Safran sendiri nih, itu kan sekarang handle ada sekitar 50 orang nih Pak. Di 50 orang ini itu dia shift-shiftan ya Pak berarti secara pekerjaan dan lainnya. Nah Pak Safran tuh harus selalu tetap standby nih 7 hari 24 jam atau gimana nih? Baik, kalau saya sendiri sih selama 5 hari kerja, 2 hari libur, tapi secara saya di bandara Ibu Prima sangat tahu juga ya kalau di bandara itu 24 jam. Iya benar, 7 hari 24 jam lah ya Pak ya. Saya walaupun di rumah tapi saya tetap harus standby sih, Bu. Berarti Pak Safran tuh standby dan itu part of dari tanggung jawabnya Pak Safran dan loyalitas Pak Safran untuk perusahaan berarti ya Pak ya. Ya luar biasa sih Pak. Luar biasa untuk loyalitasnya juga. Ya aku salut sih Pak sama teman-teman di operasional juga bahwa tanpa paksaan, tanpa harus ada SOP yang mengikat, tapi loyalitasnya luar biasa sih untuk perusahaan, untuk selalu standby, selalu kapanpun diminta harus selalu ada ya Pak ya. Selalu ada. Oke Pak. Nah mungkin terakhir nih Pak untuk teman-teman C-People, mungkin ada pesannya untuk teman-teman C-People yang udah bekerja di Center Park dan yang akan mau bekerja di Center Park. Mungkin boleh kasih 2 tipsnya Pak buat teman-teman kita di C-People. Baik, kalau dari saya, kalau untuk
karyawan baru ya, seperti karyawan baru kita selamat bergabung. Mari kita berkolaborasi dengan semangat Beyond with Care. Kita melayani sepenuh hati, melampaui batas ekspektasi sih Bu, dengan kepedulian. Oke, siap. Nah, untuk teman-teman yang udah bekerja, yang sedang bekerja di Center Park seperti apa nih Pak? Oh iya, tetap semangat dan juga kita ingat kita itu pejuang keluarga. Oke, siap. Oke, thank you Pak Safran untuk sharing sessionnya hari ini. Banyak banget nih tips-tips dan informasi yang kita dapatkan inspiratif dari Pak Safran. Pertama, ternyata ngelamar kerja di Center Park tuh bisa by sosial media juga. Dan di Center Park tuh ternyata ada pengembangan karir juga ya Pak. Bahkan ada beberapa teman-teman kita yang ternyata ikut kelas talent pool, lalu sekarang udah ada beberapa juga yang jadi CPM juga ya Pak di lokasi-lokasi ya. Nah, 7 tahun berkarya di Center Park dengan segala macam suka dukanya juga ya Pak ya, dan ternyata kita dapat inspirasi juga bahwa keluarga itu bisa jadi penyemangat utama juga untuk kita tetap bertahan di sebuah perusahaan. Oke Pak, dan jangan lupa apa tadi Pak, Beyond with Care ya. Beyond with Care. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Thank you. Bye.